Baik ya, materi yang kedua di dalam topik manajemen keuangan ya ini adalah laporan keuangan, arus kas dan pajak. Ya. Baik ya, jadi laporan keuangan ya secara standar ya, secara karena kalau untuk laporan keuangan ini ada pelaporan standarnya melalui standar akuntansi. Standar akuntansi. Nah, kita nanti di sini dari sisi manajemen keuangan adalah bagaimana cara kita membaca laporan keuangan. Nah, secara standar ya laporan keuangan ini ada empat ya, lima ya seharusnya ya. Empat yang pertama itu adalah neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan laba ditahan, keempat adalah laporan arus kas, ya, dan yang kelima ini nanti adalah catatan atas laporan keuangan. Ya. Tapi yang berbentuk angka-angka adalah di empat laporan ini ya catatan atas laporan keuangan ini lebih kepada eh, rincian ya pendetilan atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan di dalam laporan keuangan. Nah kemudian neraca ya atau dalam bahasa Inggrisnya ini balance sheet ya balance sheet atau neraca. Ya. Nah apa definisi dari neraca yaitu adalah menyajikan snapshot ya jadi menyajikan potret ya potret dari posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu. Ya, jadi ini potret ya eh, posisi keuangan ya. Posisi keuangan itu apa? Posisi keuangan itu saya berikan contoh ya. Nah ini ya misalnya yang dimaksud posisi keuangan itu posisi kas angkanya berapa gitu ya. Posisi piutang ya account receivable posisinya berapa ya. Posisinya itu artinya angkanya berapa ya. Nah itu adalah laporan posisi keuangan ya atau lebih kita kenal dengan neraca. Ya. Baik ya. Nah, jadi neraca ini adalah snapshot ya, potret. Potret itu berarti apa? Potret itu berarti sesaat ya. Nah, berarti hanya sesaat saja. Nah, makanya di dalam laporan keuangan ini ya contohnya biasanya nanti bisa dicek ya di laporan apa contoh-contoh laporan keuangan ya. Ini adalah potret pada kalau di standar di akhir periode itu biasanya di tanggal 31 Desember ya. Nah, maka yang namanya posisi ya posisi keuangan ini adalah jumlah eh, aktiva dan pasiva atau tadi ada kas, ada piutang, ada kewajiban, ada modal itu adalah posisi pada tanggal 31 Desember. Desember ya potret ya. Potret berarti pada tanggal 31 Desember. Ya. Sudah berbeda satu hari, tanggal 1 Januari tahun berikutnya itu angkanya sudah akan berubah lagi. Ya, jadi dia potret aja gitu. Jadi pada saat itu kita snapshot, kita potret, ya pada saat itu kondisinya. Ya, sama seperti kalau kita sedang dipotret, ya ternyata pas sedang dipotret matanya merem gitu ya. Ya berarti udah pada saat itu merem pada detik itu, padahal detik berikutnya matanya sudah melek lagi, gitu ya. Nah itu ya. Jadi eh, itu adalah balance sheet ya neraca atau laporan posisi keuangan ya kondisi jumlah kas piutang kewajiban dan sebagainya pada suatu waktu ya at one point in time. Ya, jadi hanya pada satu waktu tertentu saja yaitu pada tanggal ya khususnya untuk standarisasi itu adalah tanggal 31 Desember. Oke, kemudian yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Ya, nah, laporan laba rugi ini adalah ringkasan ya ringkasan pendapatan dan beban ya revenue dan expense ya pendapatan dan beban ya pada periode tertentu ya jadi bedakan dengan balance sheet ya kalau balance sheet itu adalah pada satu waktu tertentu kalau income statement ini adalah pada periode tertentu ya jadi kalau
ini tadi snapshot ya, potret ya. Kalau income statement ini lebih kepada video ya, video ada periodenya dari awal sampai akhir. Awal periode sampai akhir periode ya, income statement. Ya, nah, kalau income statement ya misalnya laporan keuangan tahun 2023. Nah, biasanya periodenya itu adalah mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023. Sedangkan balance sheet ya itu adalah hanya posisi pada tanggal 31 Desember. Tanggal 30-nya beda angkanya. Tanggal 29-nya beda. Bulan Novembernya beda ya. Nah, tapi standar akuntansi keuangan menyatakan ya pada posisi pada akhir periode. Ya, nah sedangkan income statement ini seperti film, video, ada awal, ada akhirnya, ya itu bedanya. Nah, biasanya di dalam laporan keuangan itu disebutkan untuk periode yang berakhir pada tanggal, gitu ya. Itu sebutan untuk standar di laporan keuangan. Ya, sedangkan kalau untuk balance sheet adalah eh, per tanggal ya per tanggal 31 Desember. Kalau income statement untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Ya, ini yang membedakan antara balance sheet dengan income statement. Ya. Nah, kalau ini isinya adalah tadi ya posisi keuangan, sedangkan income statement adalah pendapatan dan beban. Sehingga di sini nanti bisa dihasilkan atau ditunjukkan berapa laba atau ruginya. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah statement of return earning atau laporan laba ditahan. Ini ya, laporan laba ditahan. Ya, statement of return earning yaitu menggambarkan atau menunjukkan ya bagaimana laba atau seberapa banyak laba perusahaan itu ditahan, disimpan di perusahaan ya dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan dalam bentuk dividen ya. Nah, kita tracebek ya bahwa ketika investor atau pemegang saham mendirikan perusahaan ya kemudian dia menyetorkan modal ya maka return yang didapatkan apa dari pemegang saham atau dari investor yaitu dia akan nantinya akan mengharapkan dividen ya. Nah, tentu saja ini nanti di dalam returning laporan laba ditahan ini ya laporan laba ditahan ini adalah berapa labanya kemudian berapa yang nanti dibagikan dividen sehingga sisanya ada berapa ya. Nah, ini nanti tertuang di dalam eh, statement of return earning atau laporan laba ditahan. Berapa modal awal, kemudian berapa mendapatkan keuntungan, ya, kemudian berapa dibagikan kepada dividen sehingga sisanya ada berapa nih modal sendirinya, ya modal sendiri. Ya, ya jadi itu menggambarkan kepemilikan ya dari investor atau dari pemegang saham. Nah, return earning ini juga adalah periode ya, nah, periode eh, apa selama tahun berjalan ya, karena kan isinya adalah laba ya, isinya laba itu yang berasal dari income statement. Kemudian yang keempat itu adalah statement of cash flow ya atau laporan arus kas. Ya, laporan arus kas ya melaporkan dampak dari aktivitas perusahaan terhadap arus kas ya dibanding apa selama periode. Ini juga periode ya sama dengan income statement, return earning dan cash flow itu adalah periode, sedangkan balance sheet itu adalah waktu tertentu. Nah, sehingga cash flow ini adalah menggambarkan uang masuk dan uang keluar selama periode ya 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, nah, ini adalah arus kas. Ada pertanyaan sampai di sini untuk pengertian ini sebelum saya lanjutkan? Cukup, Pak. Oke ya, saya lanjutkan ya. Ya, kemudian dalam neraca ini ya sisi kiri ya sisi kiri ini berarti eh, kiri dari kita ya, kiri dari kita, kiri dari kita
Berarti yang ada di depan kita itu berarti sebelah kiri, yang sebelah sisi kanan kita ya sebelah kanan. Nah, neraca perusahaan ini menunjukkan ya aktiva di sisi kiri, ya kemudian kewajiban dan ekuitas di sisi kanan. Ya, kewajiban dan ekuitas ini atau klaim terhadap aktiva yang ditunjukkan di sisi kanan. Ya, jadi kalau misalnya di sini gambar. Ya, ini ya sebenarnya ini ya. Nah, ini balance sheet ya. Nah, ini aset ya atau aktiva ya. Ini kadang-kadang penyebutannya ada aset, penyebutannya ada aktiva ya. Untuk yang sisi kiri. Nah, ini adalah yang berwujud ya, berwujud ada kas, ada piutang gitu ya, yang artinya ada klaimnya gitu ya. Nah, ada bentuk yang bisa digunakan gitu ya, maksudnya gitu ya. Ada bentuk yang bisa bisa digunakan, kas bisa digunakan, receivable bisa ditagih ya. Nah, kemudian ada persediaan yang bisa bergunakan untuk melakukan eh, apa penjualan ya. Kemudian ada aktiva tetap, kemudian ya oke aktiva tetap sehingga ini adalah total aktiva atau total asetnya berapa ya. Nah, ini adalah yang memang eh, nanti dipergunakan untuk menjalankan operasional perusahaan ya. Nah, itu nanti adanya adalah di aset. Kas digunakan untuk operasional perusahaan untuk membayar-bayar. Piutang hasil dari operasional perusahaan. Ini artinya yang bisa digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya, ini adalah aset. Dipergunakan untuk memperoleh pendapatan. Aktiva tetap ya, aktiva tetap itu periode usianya ya atau pemakaiannya itu lebih dari satu periode atau satu tahun. Ya, misalnya mobil, ini kan bisa dipakai untuk usaha sekian tahun. Gedung bisa dipakai untuk 20 tahun dan seterusnya. Mesin, ya. Nah, itu adalah aktiva tetap ya atau fixed asset atau aset tetap. Kemudian kewajiban dan ekuitas ya, liabilities dan equity ya. Jadi kewajiban ya utang gitu kan ya. Kita punya utang kepada supplier, kita punya utang kepada bank ya dan sebagainya ya. Kemudian ekuitas itu adalah kepemilikannya si investor atau pemegang saham. Ya ini mulai dari common stock ke bawah ini, common stock dan return earning laba ditahan. Ya, sedangkan liabilitas itu adalah mulai dari account payable, utang dagang, notes payable, utang wesel ya atau istilahnya utang keuangan ya. Kemudian accrual ya tadi juga sudah disebutkan ada accrual. Accrual itu sesuatu pengeluaran yang sudah terjadi tapi belum dibayar. Ya, sudah terjadi tapi belum dibayar. Misalnya apa? Misalnya kita menggunakan listrik ya, menggunakan listrik pada bulan Maret nih sekarang ya. Itu udah pakai nih listriknya ya. Nah, tagihannya munculnya kapan? Ya, kalau dia eh, apa bukan token ya, pasca bayar ya. Nah, tagihannya akan munculnya di akhir Maret atau di April biasanya. Ya, di awal April tagihannya akan muncul. Oh, ini pemakaian Anda selama bulan Maret. Nah, maka ketika kita laporan di bulan Maret atau nanti di bulan Desember, pemakaian di bulan Desember sudah ada nih listriknya. Pemakaian listriknya sudah ada, misalnya 2 juta. Nah, tapi kan tagihannya belum ada dan belum dibayar. Nah, itulah yang namanya accrual. Ya. Eh, pengeluarannya sudah ada, tetapi tagihannya belum dibayar dan akan dibayar dalam jangka pendek, ya sebulan atau 2 bulan. Ya. Gaji yang belum dibayarkan, ya dan sebagainya. Ya. Nah, itu biasanya yang sifatnya operasional, yaitu namanya accrual. Ya, atau accrual. Nah, ini liabilities dan equity ini di sini apa sebutannya tadi adalah eh, klaim terhadap aktiva. Ya, klaim itu artinya kita punya utang kepada supplier ya 500.000, punya common stock 460.000 ya, saham biasa 460.000. Ya, ini adalah pemegang saham ya 100.000. Ini adalah klaim terhadap asetnya ini. Artinya aset ini dari mana dibiayai? Ya kan? Ada kas, ada
receivable, ada persediaan, itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari sini, liabilities dan ekuitas. Ya, makanya nanti jumlah liabilitas dan ekuitas ini akan sama jumlahnya dengan aset, ya, total aset. Jadi eh, liabilities dan ekuitas ini adalah sumbernya, ya, sumbernya dari mana? Dari supplier, dari bank, dari pemegang saham. Nah, semua uang-uang yang kita apa sumbernya itu dipergunakan untuk, ya, untuk adanya kas, adanya account receivable, adanya fixed asset dan ya itu yang dimaksud dengan tadi ya, klaim. Ya, berarti terhadap aktiva yang ditunjukkan di sini ya. Oke ya, itu kemudian neraca adalah potret posisi keuangan pada saat tertentu ya tadi ya. Jadi apa snapshot pada saat. Kemudian laporan laba rugi ya itu adalah ringkasan hasil operasi ya pendapatan dan beban selama periode ya. Nah, biasanya laba bersihnya itu disebut dengan suka diistilahkan ya dengan bottom line. Ya, itu laba laba bersih. Contohnya ini laba di apa laba rugi ya, laporan laba rugi atau income statement ya. Ada pendapatan, ini penjualan ini adalah pendapatan ya. Kemudian beban-beban ada cost of goods sold atau harga pokok, kemudian ada beban-beban yang lain ya, beban operasional ya, misalnya transport, gaji, telekomunikasi, ya, dan utilitas, pemeliharaan, ya itu beban-beban lainnya. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi. Ya, penyusutan itu berarti atas aktiva tetap tadi ya yang usianya lebih dari 1 tahun ya, misalnya mobil, mobil dinilai bisa dipergunakan selama 5 tahun. Ya, nah maka beban yang akan menjadi beban pada tahun 2020 nih misalnya itu adalah 5 tahun dibagi 5 ya. Nah, cukup dibebankannya jangan misalnya beli mobil 200 juta kemudian menjadi beban semuanya 200 juta pada tahun dibelinya ya, tetapi dia bisa dipakai 5 tahun maka harus dibagi 5 ya, dibagi 5. Nah, itu adalah depresiasi atau penyusutan. Berarti yang menjadi beban pada tahun 2020 atau pada tahun dibelinya kendaraan tersebut misalnya adalah selama hanya 1/5 dari 200 juta. Ya, nah itu adalah beban depresiasi. Kemudian ada beban bunga. Ya, bunga bagi hasil ini beban perbankan ya, biasanya lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Kemudian nanti ada beban pajak. Ya, kemudian terakhir ini adalah laba bersih. Nah, dari laba bersih inilah nanti yang akan dibagikan dividen. Ya, kalau dibagikan dividen berarti dari laba bersih. Kalau rugi ya berarti nggak dibagikan. Ya, kalau 2019 ini misalnya laba berapa dari jumlah 87.960 ini yang akan dibagikan menjadi dividen. Ya, nah nanti laporannya muncul di laporan laba di saham. Ya, jadi ini istilah-istilahnya ya, EBITDA ya, earning atau laba before interest, tax, depreciation, amortization. Ya, jadi earning atau laba before ya, before interest, ya interest itu ini ya, itu biaya perbankan, kemudian tax ya sebelum pajak, sebelum depresiasi dan amortisasi. Ya, depresiasi dengan amortisasi hampir sama. Ya, kalau amortisasi itu eh, aktivanya tidak berwujud. Ya, kalau ini kan berwujud ya mobil, gedung. Kalau ini tidak berwujud ya nanti bentuknya ada apa proyek apa lisensi, misalnya perizinan dan sebagainya. Ya, oke ya. Jadi ini laba bersih. Ya, ini adalah laba laba ditahan. Apa laba rugi ya. Kemudian selanjutnya adalah laporan laba ditahan yang menunjukkan perubahan laba ditahan di antara dua tanggal neraca. Ya, jadi periode ya, periode
apa periode misalnya tahun 2023 atau 2022 dan seterusnya ya. Yaitu seberapa banyak laba perusahaan ditahan di perusahaan dibandingkan dibayarkan sebagai dividen. Ya, nah ini tadi. Nah ini ya return earning ya, labanya adalah misalnya ada 200.000 ya. Kemudian ada penambahan dari laba tahun 2020 ternyata minus, ya berarti ada pengurangan. Kemudian ada pembayaran dividen ya 11.000. Nah, sehingga sisa laba ditahannya adalah 32.59 ya. Nah, ini dari tahun sebelumnya, kemudian ada penambahan laba dan akhirnya akhir pada tahun 2020-nya berapa ya. Oke, ini adalah return return ini. Oke ya, kemudian selanjutnya adalah arus kas ya melaporkan dampak aktivitas aktivitas perusahaan terhadap arus kas selama periode tertentu. Nah, ini biasanya arus kas itu terbagi di dalam tiga kelompok ya. Kelompok aktivitas operasi ya operasional ya berarti ini aktivitas utama perusahaan ya. Misalnya perusahaan ini apa? Bisnisnya apa? Jual beli mobil. Ya, berarti aktivitas operasinya adalah penjualan mobil ya. Gitu ya. Arus kasnya penjualan mobil, kemudian pembelian mobilnya ya sebelum dijual kan dibeli dulu kan, beli dulu kemudian dijual. Nah, itu adalah aktivitas operasi. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi yang itu kaitannya dengan supporting ya atau dukungan misalnya oh saya mau jualan mobil itu butuh gedung untuk showroom. Nah, saya belilah gedung ya, belilah gedung atau belilah ruko atau membangun ya bangunan. Nah, itu adalah investasi. Ya, karena tidak terkait langsung dengan aktivitas utama perusahaan. Ya, biasanya jumlahnya dalam jumlah besar suatu waktu tertentu, tapi nanti manfaatnya atau penggunaannya bisa jangka panjang. Ya, kalau gedung bisa 20 tahun ya kalau menurut standar akuntansi, kalau mesin mungkin 8 tahun, kalau mobil ya kendaraan mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Oke ya, ini adalah aktivitas investasi. Ya, dipisahkan ya pemasukan dan pengeluaran dari aktivitas operasi, pemasukan dan pengeluaran dari aktivitas investasi, kemudian pemasukan dan pengeluaran yang ketiga dari aktivitas pembiayaan, financing. Ya, nah itu apa financing? Itu misalnya perusahaan melakukan peminjaman uang dari lembaga keuangan. Nah, itu adalah financing. Ya, oh terima duit banyak masuk. Oh berarti duitnya banyak dong, gitu ya. Iya, tapi bukan berasal dari penjualan, ya berasal dari peminjaman uang. Terus oh keluarnya duitnya banyak, gitu. Oh bukan untuk membiayai perusahaan operasional, tetapi untuk membayar cicilan, gitu ya. Nah ini adanya di aktivitas pembiayaan, ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya laba, nah ini minus ya, berarti rugi. Nah, kemudian dari mana sumber kasnya? Ya, ini sumber pendapatannya, yaitu ada dari, ini berarti dari aktivitas, dari operating activities ya, tadi dari aktivitas utama. Nanti ada dari aktivitas investasi, ya di aktivitas tetap tadi ya, gedung, mobil, mesin, ya. Kemudian dari ada aktivitas pembiayaan. Ya, pembiayaan itu ngutang ke sana, ya kemudian ngutang ke bank, ngutang ke supplier, nah itu adanya di sini. Bayar dividen, gitu ya. Nah, ini adanya di sini di aktivitas pembiayaan. Kenapa harus dipisahkan supaya kelihatan gitu ya bahwa misalnya perusahaan di aktivitas utama, di aktivitas utamanya ini perusahaannya eh, minus atau positif nih cash flow-nya. Ya, cash flow-nya itu minus atau positif. Artinya cash flow itu uang masuk dan uang keluar. Gitu ya. Nah, misalnya apa? Uang masuk dari mana sih? Uang masuk dari penjualan. Ya, kita jual barang, jual tadi misalnya contohnya mobil, jual mobil, ya, kemudian terima duit kan. Nah, itu berarti ada arus masuk. Ya, kemudian hasil penjualannya kita belikan lagi mobil untuk barang dagangan. Nah, ketika beli mobil berarti ada arus keluar. Ya, nah itu positif atau negatif, gitu ya.
Nah, kenapa bisa positif bisa negatif? Kalau negatif misalnya ya kita jual mobil, ya jual mobil, misalnya kita beli mobil seharga 200 juta, berarti ada uang keluar nih. Katakanlah uang keluarnya cash, keluar-keluar 200 juta, berarti minus 200 juta. Kemudian mobilnya kita jual 250 juta. Ya, 250 juta, berarti sebenarnya kita punya keuntungan berapa? Keuntungan 50 juta. Nah, tetapi ya ternyata tahun ini kita jual mobil 250 juta itu dalam bentuk orangnya ngutang, ya. Saya bayar dulu deh 20%, nanti 80%-nya ngutang. Nah, maka dalam laporan arus kas ini, cash flow ini, yang kita masukkan di sini itu adalah terima duit cashnya. Cashnya berapa? Cuman dibayar dulu 20%, berarti terimanya 40 juta. Tapi kita sudah keluar uang 200 juta. Jadi keluar uang 200 juta, duit cuman baru masuk 40 juta. Berarti tahun ini kita minus tuh. Minus 160 juta. Nah, itulah di arus kas. Tapi kalau di laporan laba rugi, ya secara akuntansi laba, ya karena penjualan 250, biaya-biayanya ya katakanlah beban-bebannya adalah 200, berarti ada keuntungan 50 juta. Secara akuntansi laba 50 juta, untung 50 juta. Tetapi secara arus kas ya, secara arus kas ternyata minus, ya. Jadi kelihatan dari sini, oh arus kasnya minus dalam aktivitas utama, ya. Nah, kalau minus kan berarti dia tidak bisa membiayai, nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar operasional, bisa bayar sewa dan sebagainya. Ya, nah ini bagaimana kita membaca laporan keuangannya, ya. Itulah manfaatnya dari arus kas, ya. Tadi ada beban depresiasi, depresiasi tidak ada arus kasnya, ya makanya ini dikeluarkan, ya dikurangi lah gitu ya, dikurangi. Oke ya. Nah, sehingga nanti ketika kita tidak punya uang uang kas, ya tadi oh kita minus nih operasional di utamanya minus 160 juta, ya. Tadi kan kita udah beli mobilnya 200 juta tapi orang customer kita baru bayar 40 juta. Maka untuk membiayai operasional kita perlu financing, ya pinjem ya dari perbankan, ya atau dari supplier atau mungkin tadi beli uang 200 juta kendaraannya itu bisa jadi belinya ngutang juga misalnya gitu. Nah, itu berarti finance. Ya, nah nanti berapa netnya? Ya, nah ini bisa terlihat bahwa tahun ini cash flow-nya positif atau negatif. Ya, kemudian nanti dipecah lagi aktivitas utamanya positif atau negatif, investasi positif atau negatif, financingnya positif atau negatif. Ya, nah itu adalah eh, cash flow, ya, laporan arus kas. Nah, sampai ini ya pemahaman untuk bentuk-bentuk laporan keuangan. Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi misalnya yang penjualan mobil, misalnya tadi kan dibilang di arus kas itu masuknya kehitungnya 40 juta ya, Pak, ya. Kemudian, tapi kalau di laporan laba rugi itu dimasuknya untungnya aja, Pak, totalnya, Pak. Misalnya tadi untungnya 50 juta, jadi dimasukinnya 50 juta, atau misalnya penjualannya 200 juta, jadi dimasukin 200 juta gitu, Pak. Ya, jadi kalau di laporan laba rugi, ya, di laporan laba rugi itu, makanya laporan laba rugi itu berbeda dengan arus kas. Nah, laporan laba rugi itu berbeda dengan arus kas. Kalau laporan laba rugi dia eh, misalnya kan tadi kan saya contohkan jual mobilnya 250 juta, ya. Nah, maka di laporan laba rugi dicatat sebagai penjualan 250 juta, ya, di laporan penjualan 250 juta. Nanti sisanya yang berapa tadi baru dibayar 40 juta ya, berarti kan sisanya ada 210 misalnya ya. Nah, 210 itu berarti perusahaan punya piutang, ya.
Nah, punya piutang, punya tagihan kepada customer. Customernya baru bayar 40 juta nih. Harga mobilnya 250, berarti punya tagihan 210 juta. Nah, tetapi nanti piutang itu munculnya di neraca di sini. Di sini ya, account receivable ya di aset. Nah, di aset itu punya piutang sekian ya, 210 juta. Nah, tapi di laporan laba rugi tetap dicatat besar 250 juta sebagai penjualan. Harga pokoknya ketika kita membeli modal untuk mobil tadi itu adalah 200 juta, maka kita punya laba. Jadi di sini di sales yang sini angka 6 juta ini kita bisa tulis 250 juta, kemudian katakanlah di biaya-biaya kita tulis sebesar 200 juta, maka dapat laba eh, berapa 50 juta. Nah, ini adalah laporan laba rugi, isinya begitu ya. Nah, karena itu di dalam standar akuntansi itu ada didampingi juga dengan laporan arus kas ya untuk menunjukkan ini eh, keuangan perusahaan dalam sisi uang masuk uang keluarnya itu positif atau negatif ya. Nah, itu terlihat dari situ kita berhasil menjual 250 juta tetapi duit yang masuk baru 40 juta. Sementara kita sudah membayar 200 juta. Nah, maka di laporan arus kasnya ya kita punya minus berapa 210 juta ya, maaf ya, tadi bukan 160 juta tetapi kita punya minus 210 juta. eh dua 160 juta benar ya, kita punya minus 160 juta ya, tapi tadi yang 210 adalah piutang ya. Nah, kita punya minus karena uang masuknya adalah 40 juta ya dari penjualan, uang keluarnya dari hasil modal untuk membeli barangnya atau bahasa akuntansinya harga pokok itu sebesar 200 juta sehingga kita ada minus eh, minus 160 juta. Ya mungkin minus itu berasal dari mana? Ya berasal dari modal ya. Modalnya siapa? Modalnya si pemegang saham ya. Itu nanti itulah makanya ada laporan laba rugi nanti angka laba 50 tapi di arus kas itu ada minus kasnya adalah sebesar berapa tadi 160 juta. Gitu ya. Bisa dipahami, Arno? Ya siap, bisa Pak. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Nah, kemudian ada informasi-informasi lain yang penting gitu ya di perusahaan. Ya, nanti ini ada jumlah saham gitu ya. Kemudian ada laba atau rugi per lembar saham ya. Atau harga sahamnya itu eh, berapa gitu ya, bisa dibeli dengan harga berapa. Ya, ini data-data yang relevan ya. Nah, tapi intinya kita bagaimana kita nanti bisa membaca laporan keuangan ini ya, di mana laporan keuangan itu ada tadi apa? Ada empat, ada neraca, ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Nah, ini misalnya contohnya net cash dari operasi itu mengalami minus ya, nah itu minus ya. Nah ini juga disebabkan karena negatifnya net income atau laba. Ya, kemudian perusahaan memiliki pinjaman 825 atau sekian untuk memenuhi kebutuhan kasnya. Ya, tadi ya, karena dia mengalami rugi sehingga cash flow-nya minus, maka dia harus melakukan peminjaman. Ya, kelihatan dari sini kan. Nah, ini 825. Dia harus ngutang ngutang ke bank pinjaman jangka panjang gitu ya. Kemudian ngutang ke notes payable ini mungkin ke pihak lain tapi non perbankan ya, istilahnya ya notes payable. Nah, sehingga dia harus melakukan peminjam-peminjam supaya apa? Supaya aktivitas yang minus ini, aktivitas operasi yang minus ini bisa ditutup, ya, bisa ditutup, ya. Kenapa kok besar padahal minusnya cuma 160
4 ya. Jadi kan minus operasinya cuma 164 ya. Nah, kenapa sih dia butuh financing sampai 825? Ya, karena dia melakukan investasi di aktiva tetap 711 ya. Nah, ini mungkin dia membuat apa nih? Membuat membangun gedung, membeli mesin ya dan sebagainya. Ya, dia butuh butuh dana ya. Nah, sementara operasionalnya minus gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melihat nanti kaitannya dari penggunaan apa duitnya itu ya, uangnya ini nih muternya kemana gitu. Ya, muternya kemana dan buat apa. Ya. Nah, ini analisa yang kita lakukan ketika kita membaca laporan keuangan. Ya, setelah melakukan peminjaman, ya kan, eh, saldo kasnya turun menjadi 50.000. Nah, itu bisa lihat mana saldo kas ya di neraca. Ya, di mana? Saldo kas. Oh ini ya, perubahan ya. Oh ini perubahannya ya, penurunannya ya, bukan angka saldonya, penurunannya penurunan cash flow-nya adalah 50.000. Nah ini dari sini ya, dari 2019 ke 2020, tadinya dia punya saldo 57, sekarang saldonya tinggal 7. Berarti ada penurunan sekitar 10 ya, dari duitnya ada sekarang menjadi berkurang karena dipakai buat apa ya? Dipakai buat tadi ya, kebutuhan investasi, menutup menutup minus dari operasional, membayar dividen, eh, kemudian untuk investasi tadi ya, aktif-aktif. Oke, ya. Nah, ini analisis-analisis yang bisa kita lakukan. Oke ya, ini net operating after tax ya. Nanti kita bisa hitung berapa sih operasional operasional yang kita bisa ini ya. Ini ada dikurangi setelah pajak ya. Misalnya ini asumsinya karena contohnya adalah di Amerika ya. Amerika itu mengenakan pajak 40%. Oke ya, jadi artinya eh, seharusnya itu kena pajak gitu ya. Laba itu kena pajak sebesar 40%. Kalau di Indonesia pajak sekarang 22% ya untuk badan usaha. Nah, kalau kita menerapkan di Indonesia berarti ini minusnya 0,22 ya. Kemudian working capital ini modal kerja ya, berarti aset lancar dan dikurangi dengan kewajiban lancar yang tidak ada bunganya. Ini adanya di sini. Nah, ini ya seperti eh, modal kerja ya. Modal kerja itu berarti yang bisa dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari ya. Itu adalah cash, arus kas dan arus kas, cash, account receivable atau piutang dan persediaan. Ini nanti diselisihkan dengan eh, ini ya, dengan eh, current liabilities atau kewajiban jangka pendek. Ya, nanti mungkin di apa namanya di materi analisis rasio ya ini akan lebih kelihatan ya. Ini sebagai gambaran awal aja. Ya, jadi ini berapa punya nggak sih modal kerja itu berarti kita bisa nggak sih bayar gaji, bayar operasional, ya bayar sewa yang sifatnya rutin ya. Nah, itu untuk melihat ini ya, untuk melihat apakah bisa nggak kita bayar itu. Ya, jangan-jangan nggak ada duitnya ya. Atau jangan-jangan uangnya kita kelebihan. Kalau kelebihan kan sayang, harusnya bisa dipergunakan lagi untuk misalnya membeli persediaan atau disimpan di instrumen keuangan gitu ya. Nah, itulah tugas nanti di manajemen keuangan. Oke, kira itu nanti ini yang beberapa analisis-analisis ini bisa dibaca di
slide-nya ya, pada materinya. Sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya untuk eh, pertemuan ini. Ya, Eh, ya saya cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik, silakan di apa dari saya cukupkan ya. Juga terima kasih tadi kepada kelompok satu yang sudah sudah melakukan presentasi dan nanti jangan lupa nanti dikumpulkan di email ya, via email. Kemudian sebelum pekan depan nanti kelompok yang lain juga sudah mengumpulkan presentasi. Itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.